Saya kan pensiunan, pensiunan ASN itu. Ya nyun sewu, duit dari mana? Cita-cita saya di Komisi D. Karena jam terbang saya sebagai planolog di infrastruktur dan tata ruang. Tuhan berkehendak lain lagi. Kun fayakun. Itu yang terjadi. Dan sekarang saya masuk di Komisi B. Oke. Nah, apa dulu Pak yang kemudian mendorong Pak Farhan untuk ikut itu? Apa karena sudah jadi ketua partai ya mau nggak mau harus terjun atau seperti apa? Itu bisa menjadi alasan ya. Artinya memang logikanya jadi ketua partai kan hanya pilihan. Mau jadi dewan atau kalau partainya itu punya posisi ya di posisi posisi politik lah. Yeah. Misalnya dewan komisaris apa kalau misalnya. Ya. Saya karena levelnya Jawa Tengah, pilihannya jadi caleg di provinsi atau di pusat, gitu. Okay. Pilihan saya jatuh ke provinsi. Karena saya sadar, kenapa? Ini kan politik harus bisa melihat momentum. Ya, betul. Konon begitu. Momentumnya kenapa akhirnya Bapak memilih ini? Momentum apa ini? Saya sadar PS ini partai kecil, ya, baru, cenderung baru ya. Nyun sewu, aturan main ke DPR RI itu kan harus sekian persen electoral PT-nya ya, parliamentary threshold-nya masih tinggi ya kemarin itu Bapak. Sehingga keputusan saya bahwa bukan berarti saya mengecilkan PSI. Kemungkinan peluangnya itu kecil ketika kita akan jadi legislator di pusat. Gitu. Orang perencanaan tuh hitung-hitungannya memang tepat. Hitung-hitungannya itu memang itu ya. Orang planol. Orang planologi, orang konsep itu memang ya hitung-hitungannya tuh suka tepat aja gitu. Jadi itu Mbak Septi. Sehingga sebagai ketua dan pembina kan ya kehormatan ketika di caleg itu saya nomor 1. Cuma apa? Sesuatu yang saya cukup bukan galau menjadi semangat saya adalah dapil saya dapil 1. Karena khususon ini dapil di Kota Semarang dan konon para pakar politik mengatakan ini dapil neraka. 6 kursi. 6 kursi, ya toh? Iya kan, 6 kursi aja. Orang top semua di situ. Orang top semua loh Pak yang di dapil 1 ini. Banyak pengurus DPW yang mengingatkan pada saya, Pak Farhan, wis tenan gitu. Tapi Tuhan memang berkehendak. Artinya Tuhan sudah mengatur. Semua hidup saya mengalir tadi sebagai perencana, terus ketua partai, itu yang semua itu ya istilahnya ada benang merahnya semua. Sehingga ini harus saya jalani, kompetisi ini harus saya jalani. Nyun sewu, bukan berarti saya menistakan diri saya. Saya kan pensiunan, pensiunan ASN itu. Ya nyun sewu, duit dari mana? Kan gitu, uang dari mana? Karena kita nggak menutup butuh uang yang cukup besar gitu untuk ini. Saya sudah membaca bahwa demokrasi kita itu sudah liberal. Saya tidak menjabarkan liberal itu apa. Namun saya punya keyakinan bahwa kehidupan ini Tuhan yang mengatur. Yang saya dulu tidak punya rencana sebagai planolog, S2-nya planologi kan gitu. Itu kan perkembangan yang harus saya jalani. Dan keputusan Tuhan, usaha saya, yaitu final gitu. Kemudian saya sadar itu. Mulailah kompetisi. Kompetisi. Dan cukup melelahkan, Mbak. Dapil 1 ini. Saya waktu itu berpikir bahwa cukup saya mencari peluang di kursi ke-6. Melihat kapasitas PSI itu partai pendatang minimal baru. Kursi terakhir gitu ya. Betul Mbak Septi. Tapi faktanya sehingga dengan strategi sekali lagi politik itu momentum dan strategi. Misalnya kita sadar
di PSI itu kebetulan kandidatnya semua muda, yang tua saya. Iya. Yang di Jateng ya, Jateng Di Jateng. satu ya kemarin. Saya ya ini kalau saya sudah kompetisi ya kita harus melihatnya dari skop yang ada. Kita ditandingkan itu, Iya, betul. arena itu. Kemudian ini contoh lagi. Di PSI nggak ada yang pakai peci, Mbak. Saya pakai peci, gitu. Loh, itu strategi. Dan beberapa strategi yang sewu tidak pas kalau saya sampaikan dengan Mbak Septi. Oh, namanya strategi. Iya. Ada yang rahasia, ada yang Ada tidak. yang oke, ya. Suatu hal yang Mbak Septi harus tahu. Ikatan emosional pegawai negeri, baik itu sudah purna maupun selama ini masih aktif. Oke, Pak Farkan, Pemkot Semarang, dulu pernah berhasil normalisasi banjir Kanal Barat, dulu pernah berhasil dalam rangka program sistem penyediaan air minum pada saat diri PDAM, Betul. dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang Nyun Sewu yang menggerakkan hati para yang memilih saya. Oke. Di beberapa tempat Nyun Sewu, saya yakin lah teman-teman jurnalis, dia sok ngerewangi aku, Pak Farkan lah. Nah, disitulah pergulatan itu terjadi. Pergulatan itu terjadi, saya hanya pasrah, Mbak. Namun Tuhan berkehendak. 20 hari setelah pencoblosan, semua mengatakan Pak Farkan jadi. Oke. Gitu. Teman-teman pengurus Pak Farkan jadi. Tapi panggung politik kan tidak bisa dipercaya 100%. Iya. Gitu? Betul. Saya sadar itu. Saya baru percaya 80% ketika anak saya yang nomor 2, Hadian, yang kebetulan kuliah S2 di Melbourne, itu menghubungi saya video call. Setelah saya sholat tahajud, Pak, dengan terbata-bata, saya sempat terharu. Pak, Papa kelihatannya menang dan dapat kursi. Minimal kursi ke-5 atau ke-6, tapi Hadian sangat yakin. Itu Papa. belum pencoblosan. Setelah Setelah pencoblosan, tapi belum masih penghitungan masih perhitungan yang belum. Karena kan mengikuti di KPU. Iya, betul. Dah, langsung saya syukuri. Moga-moga itu tenang. Wong ngomongannya anak, tunggangannya anak. Iya. Terus terang saja. Hari keberapa setelah KPU memberitahu, ada teman KPU memberitahu, Pak Farhan dapat kursi ke-5. Kursi ke-5 bahkan ya. Iya. Yang tadinya targetnya kursi ke-6 Kursi aja ke-6, gitu. gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya, alhamdulillah Mbak, Iya. Farhan yang dulu birokrat itu, sekarang ada di gedung berlian. Oke, Dan langsung di dipercaya. DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iya. Dari Itu Kota perjalanan. Semarang, iya. Iya. Dari birokrat di Kota Semarang, Iya. sekarang jadi anggota Iya. Dewan mewakili rakyat Semarang Di juga Kota Semarang. gitu. Dan kembali lagi Tuhan berkehendak. Setelah masuk, dilantik dan sebagainya. Cita-cita saya di Komisi D. Karena jam terbang saya sebagai planolog di Betul. infrastruktur dan tata ruang. Tuhan berkehendak lain lagi. Saya masuk di Komisi B. B, yang jauh dari itu ya. Jauh dari itu. Namun saya sadar, ternyata pemerintahan Prabowo, bestinya di Komisi B. Bidang pertanian, ketahanan pangan, pariwisata dan sebagainya. Jadi saya sadar bahwa Allah sudah kalau berkehendak, jangan kamu nakal. Kun fayakun. Itu yang terjadi. Dan sekarang saya masuk di Komisi B. Oke. Ya. Itu Mbak Septi. Oke, meskipun tadi di awalnya pengennya di Komisi D ya, tapi Iya, ternyata betul. Dan tentu saja banyak yang bisa dilakukan atau yang harus dilakukan Betul di sekali Mbak Komisi Septi. B. Nah, Tantangan itu. betul. Nah, ini kan dari 30 tahun lebih jadi birokrat ini, Iya. kemudian sampai di anggota Dewan sekarang ini, apa yang mungkin pengalaman apa yang sangat membantu kemudian Pak Farhan bisa ya akhirnya dipercaya gitu oleh masyarakat Semarang. Ya, saya percaya bahwa dunia birokrat itu, menurut saya, itu ilmu yang tidak bisa didapat di medan yang lain. Iya. Kamu kuliah apa, setelah menjadi birokrat, itu pengalaman ada di situ. Karena jam terbang yang lebih dari 30 tahun itu menjadi catatan kecil dalam kehidupan saya. Iya, betul. Kemudian ini yang
bisa membantu dalam rangka saya nanti jadi anggota dewan. Oke, baik. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Ngomongnya kan hanya di kulitnya gitu loh. Iya. Bagaimana mensejahterakan petani, bagaimana menghidupkan potensi wisata, berkaitan dengan masalah hasil pengadilan. Bagi kami sebagai legislator tentu berpegang pada masalah hukum. Iya. Tapi politisi harus bisa menjadi jembatan antara pemerintah maupun kepentingan rakyat.